Bismillah, Assalamualaikum. Kampung Kakek, karya dari Gwi Ernal. Ini dia bagian berikutnya, bagian ke-5. Denok sempat melihat kepada Bayu dan menganggukkan kepalanya. "Ini Mas Bayu ya?" "Iya, kok tahu?" tanya Bayu. "Iya, kemarin pas habis bancakan, orang-orang di jalan cerita." Benar, cerita tentang Bayu dan orang-orang bancakan yang sempat kesurupan itu pasti sudah terdengar seisi desa. Bayu belum pernah bertemu dengan Denok pada umumnya, tapi Denok sampai berani bertanya seperti itu. "Horor ya?" Bayu menimpali. Denok tertawa kecil. "Di sini yang begitu-gitu masih ada, Mas. Hati-hati ya, Mas." "Makasih, Nok." Kakek dan Bayu kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Bayu sempat berpapasan dengan beberapa orang yang agaknya berangkat ke Tegal atau kebun di hutan. Masih cukup pagi, para perempuan desa yang membawa rinjing atau keranjang di tangan menyunggi buntalan di punggung mereka. Pakaian mereka layaknya perempuan desa, jarit yang disingsing sampai ke lutut, kebaya sederhana. Bayu sempat mengangguk kepada mereka. Beberapa perempuan yang melintas itu tersenyum kepadanya. "Siapa yuk?" kakeknya bertanya ringan. Bayu tersenyum kepada kakeknya dan mengangkat bahunya. "Tidak tahu." "Di sini ramah-ramah ya kayak orangnya?" Kakeknya tertawa kecil. "Wujudnya bagaimana?" "Maksudnya kek?" Tiba-tiba bulu kuduk Bayu merinding. Seketika itu Bayu sadar. Dia menoleh ke belakang. Para perempuan itu entah sudah jauh berbelok atau kemana, tapi mereka sudah tak nampak lagi. Ih, merinding teman-teman. "Itu tadi sungguhan, kek." Makanya kakek bilang, banyak kok yang baik. Tidak semua yang seperti itu jahat. Kakek beneran tidak lihat para perempuan tadi. Lah ya mana ada. Dari tadi lurung atau jalan sini ya sepi kok. Cuma kita berdua saja yang lewat. "Beneran, kek?" Bayu langsung merangkul lengan kakeknya. "Tidak perlu takut. Kelihatannya memang ada yang membuka keluanganmu atau tabirmu. Sengaja atau tidak. Ya, tapi sekarang kamu jadi lebih bisa merasakan mereka." Ini keadaannya. Bayu adalah anak muda kota pada umumnya. Dia adalah penyuka cerita horor dan suka ditakut-takuti, baik oleh cerita-cerita horor yang dia baca maupun film yang dia tonton. Tentu, masalah horor bukan pusat hidupnya. Dia hidup sebagaimana para pemuda kota pada umumnya. Dia selalu merasa ingin bisa bertemu dengan hal-hal yang semacam itu. Sesekali merasakan perjumpaan yang menegangkan. Mungkin hidup sehari-harinya sudah terlampaui teknis dan mekanis. Semua lewat begitu saja. Karena itu horor menjadi hiburan yang menyenangkan. Dia berharap sesekali bisa punya pengalaman supernatural. Sesuatu yang bisa diceritakan untuk menghangatkan malam yang sepi. Jago-jagoan, atau sekedar bahwa dia punya pengalaman yang tidak biasa saja. Tapi Bayu tidak menyangka bahwa ketika pengalaman itu datang kepadanya, bahkan disiramkan bertubi-tubi, Bayu tidak pernah benar-benar siap. Dia justru merasakan apa yang dialaminya, mulai membuatnya ketakutan luar biasa. Memar yang terdapat di dadanya, anak-anak kecil dan perempuan yang ditemuinya selama berada di kampung kakek, kampung P, justru membuatnya tidak nyaman. Bayu bisa mengerti jika ada beberapa orang yang katanya memiliki kelebihan terkait hal-hal supernatural lalu ingin hidup normal pada umumnya. Mereka yang benar-benar demikian biasanya lebih banyak menyimpan untuk dirinya sendiri, tidak kemudian memamerkannya sebagai hiburan murahan. Bayu memiliki seorang dosen statistik yang katanya mengerti tentang hal demikian. Tapi setiap kali ditanya oleh para mahasiswa tentang hal-hal seperti itu, dia cenderung tidak banyak bercerita. Dia hanya tersenyum. Mungkin ketika seseorang benar-benar memiliki kemampuan serupa itu, hal tersebut menjadi sesuatu yang melekat dalam hidup mereka. Dan hari ini ketika masalah supranatural justru menjadi hiburan, mereka justru menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu bagian dari hidup mereka yang tidak perlu selalu dipaparkan keluaran.
Mereka tidak ingin menjadi pusat atraksi dan perhatian. Bahkan dosennya, ketika ditanya oleh mahasiswa tentang hal-hal serupa itu, beliau paling cuma menjawab, "Ah, masa?" dalam senyum simpulnya, dan tak hendak berbicara panjang-panjang. Bayu bisa mengerti betapa rendah hatinya orang-orang yang demikian. Memang ada orang-orang yang suka menampilkan kelebihannya, bahkan di media, dengan membuat pengalaman mereka sebagai pengalaman yang dramatis dan spektakuler. Selalu ada dua sisi yang berseberangan yang saling mengisi. Ya, seperti mata uang. Pada sebuah entitas yang sama terdapat sisi-sisi berbeda yang saling membelakangi, bahkan bertentangan. Dan Bayu saat itu sungguh-sungguh merasakan bahwa apa yang dia alami ini bukanlah sesuatu yang lalu perlu dicerita-ceritakan. Dia mungkin termasuk yang berharap hal-hal demikian kalau bisa dihilangkan saja darinya. Jikapun dia cerita, itu karena penulis yang agak memaksa. Paling tidak dari setiap cerita, penulis yakin ya ada makna yang bisa diambil untuk kehidupan bersama. Kebetulan karena kami juga dekat, penulis dan ini Mas Bayu ini, ya dia bisa menceritakannya, dan terus dia penulis bagikan dengan privasi yang tetap dijaga. Kan ini kampungnya inisial, kampung P. Nama Mas Bayu itu juga samaran gitu ya. Ya, yuk kita lanjut. Tapi yang jelas, pada saat berada di P, kampungnya kakek, setelah kunjungannya ke rumah Mbah Suroso pada waktu itu, ketika sudah sampai di rumah kakeknya, Bayu mulai merasa ketakutan untuk masuk ke kamar mandi rumah kakeknya. Ketika masuk ke kamar mandi, dia hanya mengambil air segayung untuk cuci muka, segayung untuk sikat gigi, langsung pergi dari kamar mandi itu supaya tidak sampai bertemu dengan makhluk hitam yang tinggal di sana. Kek, saya kok merasa suasana di rumah ini lebih adem ya daripada di rumah Mbah Suroso. Saya merasa di sana saya lebih seperti tidak aman, seperti diawasi. Ya kalau katanya orang-orang yang ngerti ya gitu yuk. Kan sama seperti kita manusia. Makhluk-makhluk itu kan ya punya tempat-tempatnya. Hutan yang jadi tegalan dan kebun itu kan tempatnya lebih tinggi, lebih dekat ke gunung. Suasananya ya pasti lebih kental semakin kita dekat dengan pusatnya. Rumahnya Mbah Suroso itu kan lebih di atas, mungkin ya lebih dekat ke pusat kerajaan mereka. Saya nggak pernah menyangka kek kalau saya akan mengalami yang seperti ini. Kakeknya tertawa ringan. Udara sudah mulai hangat seiring bertambah siang. Mereka berdua duduk di teras rumah kakeknya yang persis menghadap ke lorong depan jalan rumah mereka atau gang. Yuk, begitu itu kan seperti bakat atau berkah. Tidak semua orang mendapatkan. Ada yang minta terus-menerus tidak dikasih. Tapi ada yang tidak pernah minta, lah kok ternyata diberikan. Yo tidak perlu ditolak yuk. Mosok berkah kok mau ditolak. Bayu kemudian memeriksa dadanya. Lebam itu masih ada di dadanya, tetapi sudah tidak sakit dan panas seperti tadi pagi. Ketika Bayu memegang lebam itu, seperti ada yang lain yang ikut bernafas bersamanya. Bayu menutup kembali memarnya. Yen pas ngene iki, apa di jalan depan ada yang lewat-lewat le? Kakeknya tiba-tiba bertanya sambil terus melihat ke jalan depan rumahnya. Saya tidak tahu kek, munculnya itu tidak setiap saat. Kalau pas begini ini ya biasa saja. Lah kosongmu piye? Sudah enakan kek? Sudah tidak terasa seperti tadi yang sakit di dada ini. Tapi kalau begini saya merasanya ini seperti bukan memar saya ya. Mama tadi pas saya telepon bilangnya ada yang menggelayut di tubuh saya kek, gandoli saya. Apa bener begitu ya kek? Lah yo yang penting gak sakit toh. Udah biarkan aja dulu. Nanti menunggu berbicara dengan Mbah Suroso baiknya bagaimana. Kakek bercerita bahwa Mbah Suroso adalah anak dari pamannya kakek. Jadi ibu dari Mbah Suroso adalah adik dari bapaknya kakek. Jadi sebenarnya kalau dirunut memang masih saudara dengan Bayu. Denok tadi pun masih saudara dengan Bayu tunggal canggah. Atau satu canggah itu sama dengan orang tua buyut ya. Selain orang-orang yang memang baru dan pendatang, kebanyakan orang-orang di kampungnya kakek adalah saudara-saudara serupa itu. Karena itu disarankan kalau menikah mencari orang di luar desa itu. Jika tidak,
beberapa dari mereka menikah dengan orang-orang yang baru di desa tersebut. Mbah Suroso dari cerita kakek adalah orang yang sejak kecil memiliki kelebihan seperti yang dialami oleh Bayu. Beliau pernah ketika kecil tidur dan tiba-tiba menjerit karena melihat ada orang yang berjongkok di tepi tempat tidur. Karena itu kalau ada hal-hal yang terkait hal-hal magis, Mbah Suroso yang kerap menjadi jujukan atau tempat bertanya atau sejenis. Dan Bayu pun menghabiskan siang itu dengan membongkar-bongkar tasnya. Dia sadar bahwa baju-bajunya belum sempat dikeluarkan. Dia membawa beberapa buku untuk dibaca. Ada buku terkait kuliahnya. Buku-buku itu segera disingkirkannya. Dia lebih memilih mengambil sebuah novel. Dia juga mengambil sebuah binder dan pena. Dia berniat hendak menuliskan apa-apa yang dialaminya. Paling tidak mencatat apa yang dialaminya. Tapi begitu mau mulai menuliskan tentang makhluk hitam besar di kamar mandi, dia menutup bindernya. Tidak kuat hati. Bayangan makhluk itu masih segar dalam ingatannya. Dia melanjutkan membaca sampai ketiduran di kursi teras. Ketika bulenya lewat di sebelahnya pada waktu pulang sekolah, Bayu terjaga. Terbangun ya? Maaf, bule tidak bermaksud membangunkan. Tidurnya kok angler, nyenyak banget lu. Oh, nggak apa-apa kok bule, enak kok. Enak banget di sini, nggak kerasa ketiduran bule. Kalau bisa istirahat, pakai istirahat yuk. Ada yang bisa dibantu bule? Nggak usah, habis ini bule mau arisan dulu. Tiap Kamis ibu-ibu di sini kumpul arisan. Bule kebetulan bendaharanya. Sudah makan siang? Ini makan sore ya. Pak Le belum pulang bule. Hari ini waktunya ngerancapi kakao, memakas dahan-dahan coklat yang tidak perlu supaya kualitasnya semakin baik. Yo kalau begini biasanya sampai sore yuk. Kamu jangan ikut-ikut ke Tegal dulu ya. Bayu tertawa. Iya enggak dulu lah bule, nanti saja kalau udah beres. Bulenya ikut tertawa. Beres itu yang seperti apa toh yu? Hidup itu ya kayak gini ini terus, ndak pernah ada beresnya. Keduanya tertawa. Bener juga ya, beresnya ntar kalau udah meninggal. Ayo makan siang bareng bule. Tadi ada orang jualan bandeng di sekolah. Bule beli beberapa. Bakung mana? Istirahat di dalam kelihatannya bule. Oh ya sudah. Semalam itu mbahmu ndak tidur loh, menjaga kamu sambil berdoa terus menerus. Bayu ke dapur bersama bulenya. Tudung saji dibuka. Bulenya membuka plastik berisi bungkusan bandeng goreng dan meletakkannya di piring, mengambilkan piring untuk keduanya. Bule itu ndak berani ke dekat tempat yang kemarin bule lihat apa itu. Makanya minta Pak Lekmu pagi tadi naruh gentong di situ. Soalnya masih terbayang-bayang wajahnya. Aduh, sudah jangan diingat. Bule lihatnya jelas apa? Ya jelas yuk. Aduh sudah. Bayu mengambil nasi, tempe, sayur kelor, dan sambal. Bandengnya yuk diambil juga yuk. Sudah dibelikan kok. Memang nyediain kamu. Nggak mau, nanti pas orang tuamu datang, kamu kurus kering gara-gara mikir masalah genderuwo. Bule tiba-tiba bergidik. Aduh amit-amit. Ayo, maam. Lalu Bayu mengambil sebuah bandeng goreng, mencicipinya. Enak sekali. Kemudian tersenyum kepada bulenya. Bulenya juga mulai makan. Dapat beberapa suap, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya kembali panas. Bayu mengabaikannya. Tidak perlu dituruti. Tapi semakin banyak Bayu makan, sakit di dadanya semakin terasa. Dia mulai susah bernafas. Dia terus-menerus memegangi dadanya. Bulenya memperhatikan Bayu. Kenapa Yu? Bayu masih merasakan kesulitan bernafas yang sangat berat. Seperti ada yang meremas dadanya. Masa keracunan bandeng Yu? Lah bule Yu juga sama-sama makan bandengnya itu bareng kamu. Bayu merasakan dirinya seperti mau pingsan. Karena selain panas, dadanya terasa semakin sesak. Udara masuk ke dadanya semakin berat. Ketika itu Bayu sekelebat melihat ke belakang kursinya. Seperti ada sebuah kaki yang menjuntai di belakang punggungnya. Bayu menolehkan kepalanya. Tidak ada apapun. Kaki apa yang baru saja dilihatnya? Tapi yang jelas, kaki itu adalah kaki seorang anak kecil.
seperti mengayun-ayun. Di sudut matanya Bayu melihat seperti ada seorang perempuan berkebaya merah yang berdiri di atas kompor. Perempuan itu rambutnya bergelung, berdiri memunggungi mereka. Ketika Bayu menghadapkan wajahnya ke kompor itu, tak ada apapun. Matanya terasa berkunang-kunang. Jangan dimakan bandengnya, makan nasi sama sayurnya saja. Boleh ambilin obatmu ya, di mana? Dengan kesulitan Bayu mengatakan, di atas meja samping buku-bukunya. Bule berlari ke kamar. Bayu mencoba untuk terus makan, tetapi nafasnya semakin sesak, dadanya semakin panas. Ketika itu Bayu berdiri dari meja makan. Bayu hampir pingsan ketika melihat dua orang yang berdiri di dekat pintu di antara ruang tamu dan ruang dapur. Keduanya berdiri menghadap tembok, seperti saling bercakap-cakap, tapi dalam diam. Ketika Bayu melewati mereka, yang seorang seperti menengok kepada Bayu. Bayu tidak kuat melihat mereka. Bayu hanya merasakan udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dan ada bau yang aneh. Bukan bau anyir seperti amis ikan, tetapi bau yang lain. Bau yang seperti dia kenali, tapi juga tidak. Bau ini pernah dia cium, tapi dia tidak ingat persis itu bau apa. Tapi ketika Bayu benar-benar menghadapkan wajahnya kepada dua orang tadi, mereka sudah tidak ada di sana. Seperti ada tetapi juga tidak ada. Bayu menyambar air dan meminumnya cepat-cepat. Bulenya datang membawa obat. Bayu meminum obatnya dan berjalan keluar dari dapur itu. Ketika semakin jauh dari meja dapur, Bayu merasa mulai kembali ringan. Bulenya tampak ketakutan sekaligus merasa sangat bersalah dengan keberadaan Bayu. Dia berkali-kali minta maaf. Dia segera pergi ke dapur. Bandeng yang baru saja dibelinya langsung dibuang ke tempat sampah. Maafkan Bule ya Yu, Bule tidak tahu akan terjadi seperti ini, maaf. Bayu mulai bisa menata nafasnya dan duduk di ruang tamu. Dari ruang tamu itu dia berusaha untuk melihat ke dapur, tetapi semua seperti kembali tenang. Dadanya juga sudah kembali mereda dan tidak lagi panas seperti sebelumnya. Bayu mengintip memarnya ke balik kaosnya. Memar itu memerah seperti bekas pukulan baru. Bentuknya masih serupa tadi. Tidak apa-apa Bule, bukan salahnya Bule. Jangan minta maaf ya. Ini kondisi Bayu saja yang tidak sehat. Bule gak menyangka akan jadi kayak gini loh Le. Maaf sekali ya. Bule gak bermaksud membuat Bayu seperti ini. Bayu tersenyum. Nafasnya yang ngos-ngosan mulai teratur kembali. Tiba-tiba dia tertawa. Aduh, orang penyakitan itu kayak gini ya Bule. Bulenya mau tertawa, tetapi masih kelihatan ragu-ragu. Tapi melihat Bayu yang terus menertawakan dirinya, Bule akhirnya ikut tertawa juga. Tapi tetap dengan permintaan maaf yang terus-menerus mengalir dari bibirnya. Singkat cerita, akhirnya sore itu Bayu menghabiskan waktunya dengan terus membaca novelnya. Ketika Pak Leknya datang, Bayu tidak menceritakan apa yang terjadi. Daripada hanya membuat suasana jadi tambah ribut, Bulenya berangkat arisan. Pak Lek dan kakeknya melanjutkan sore mereka dengan meneruskan menganyam daun kelapa untuk dijadikan keranjang. Bayu bertanya, keranjang itu mau dipakai untuk apa? Pak Leknya mengatakan, digunakan untuk ngetus atau meniriskan isi kakao kalau habis dibelah. Biasanya kalau musim hujan, penjemuran kakao tidak bisa sampai bisa atus atau kering sempurna. Maka ketika tidak ada matahari ditiriskan di wadah-wadah serupa itu. Bayu akhirnya ikut belajar membuat keranjang daun kelapa bersama kakek dan Pak Leknya. Tidak ingin sakitnya menghalangi dia untuk beraktivitas. Sorenya, Mbah Suroso datang ke rumah kakeknya. Berbeda dengan kakeknya yang kurus jangkung, Mbah Suroso lebih gemuk. Wajahnya wajah orang yang biasa tersenyum. Garis senyum terpahat di ujung bibirnya, mengerut bersama usia. Walaupun kakeknya hampir 90-an, tapi Mbah Suroso yang berbeda 12 tahun lebih muda justru kelihatan lebih sepuh dari kakeknya. Namun keduanya masih pria-pria bertenaga. Kehidupan tegalan agaknya membuat mereka masih tetap berdaya sampai usia mereka. Aku es ngomong, sebelum Bayu datang, ayam hutan berkokok sambung menyambung. Anjing hutan juga menggonggong tidak habis-habis.
Tidak disangkanya, bukan berkenalan atau bagaimana, Mbah Suroso justru membuka pembicaraan dengan cara demikian. Yo tapi aku merasa berbeda dek. Langit terang benderang, burung-burung saling bercuit tidak berhenti. Lah itu kan pertanda baik, sahut kakeknya menimpali Mbah Suroso. Yo lah, mana yang bener mas? Mungkin dua-duanya bisa jadi bener. Mbah Suroso berkata lalu melihat kepada Bayu dan tersenyum. Wes gede oleh, kok anak-anaknya Wijaya podo ganteng-ganteng ya, rupawan ikut ayahnya, kata Mbah Suroso. Bayu menyalami Mbah Suroso. Eyang Suroso kemudian mencium tangannya. Mbah Suroso justru tersenyum. Pantes kalau banyak yang menyukai. Lah wes ganteng, sopan juga. Yang suka sama kamu itu banyak loh le. Makanya dijaga ya, jangan sampai salah pilih jalan. Bersambung. Semoga cerita dari kehidupannya Mas Bayu teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya ya. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Ernest. Terima kasih teman-teman.